Ini adalah subwoofer SVS Micro 3000 yang berukuran kurang dari 30 cm di panjang, lebar, dan tingginya. Dan subwoofer ini 5 juta rupiah lebih murah dibandingkan KEF KC62. Kayak apa suaranya? Bagus nggak kalau dibandingin sama KEF KC62? Ayo kita jawab di video kali ini. Halo Sobat Hi-Fi dan Home Theater, kembali bersama saya Adityo di review subwoofer. Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu kalau unit ini dipinjemin ke saya oleh distributornya SVS di Indonesia, The Experts Group. Thank you Mas Fikar dan TG. Tapi semua review ini saya buat tanpa titipan pesan apapun, jadi tetap saya buat seobjektif mungkin. Tapi karena unit ini pinjaman, jadi saya nggak bisa jual unit yang ini. Tapi buat kamu yang tertarik dengan unit yang brand new, itu ada di Tokopedia kami, Logisonic. Dan ada diskon khusus untuk penonton YouTube, lihat di akhir video ini. Subwoofer Micro 3000 ini dibuat oleh SVS, company asal Ohio, Amerika, yang berdiri di tahun 1998. Jadi dibandingin yang lain, bisa dibilang dia termasuk perusahaan yang masih muda. Walaupun terbilang baru, SVS itu berhasil memasuki industri audio karena strategi dan produk yang bagus dengan harga bersaing. Bisa dibilang, nama mereka sekarang sinonim dengan subwoofer yang value for money. Walaupun sekarang mereka udah mulai merambah ke speaker bookshelf dan speaker tower juga. Si SVS 3000 ini, walaupun ukurannya kecil dan termasuk yang jenisnya sealed cabinet, tapi menurut spesifikasinya, subwoofer ini punya respons plus minus 3 dB di rentang 23 sampai 240 Hz. Ini didapatkan dengan menggunakan dua 8-inch subwoofer aktif yang bekerja berlawanan dan masing-masing berada di samping kiri dan samping kanan. Ditenagai oleh amplifier kelas D 800 watt RMS, jadi 200 watt lebih hemat dari KC62. Beratnya juga 4 kg lebih ringan daripada KC62, sehingga subwoofer ini bisa kamu bawa kemana-mana. Cocok banget buat kamu yang nggak pernah puas sama placement subwoofer kamu. Wah, bercanda ya. Walaupun 4 kilo lebih ringan, tapi tetap aja ini 10 kilo beratnya, jadi sangat meyakinkan untuk sebuah subwoofer. Selain spek akustik elektrik yang baik, subwoofer ini juga dilengkapi dengan konektor yang lengkap di bagian belakang. Subwoofer ini selain ada line input RCA kayak biasa, juga ada line output RCA-nya. Jadi cukup mempermudah kalau misalnya kamu punya preamp yang nggak ada subwoofer outputnya. Karena outputnya ini full band. Jadi bisa dipakai lagi untuk input ke power amplifier kamu, atau bisa juga dipakai untuk daisy chain 2 buah subwoofer. Selain colokan, di belakang subwoofer ini juga ada tombol-tombol dan deretan LED untuk settingan subwoofernya. Walaupun dilengkapi dengan tombol-tombol di belakang, subwoofer ini juga bisa kamu setting dari aplikasi SVS setelah tersambung dengan HP kita menggunakan Bluetooth. Dan ternyata banyak settingan lain di app-nya. Selain yang standar kayak low pass filter, volume, dan polarity, subwoofer ini juga dilengkapi dengan EQ, room correction, dan phase correction. Sedikit penjelasan tentang phase correction. Jadi phase correction ini tuh delay atau timing correction. Ini penting karena subwoofer dan speaker itu kan jaraknya ke telinga kita tidak sama. Jadi phase correction ini gunanya untuk memastikan bahwa gelombang suara yang di area frekuensi crossover itu sampai ke telinga kamu dalam fase yang sama. Sehingga suara subwoofernya jadi lebih menyatu dengan speaker dan tidak terjadi dip di frekuensi crossover tadi karena adanya interferensi. Tapi buat kamu yang pakai AVR dan udah ada auto setup, biarin aja phase ini disetting di 0 derajat karena AVR kamu sudah mengkoreksi phase dengan settingan distance. Lebih lengkap tentang settingan AVR di video saya yang ini. Kalau EQ rasanya udah cukup jelas lah ya. Kamu bisa pakai EQ untuk membentuk response bass yang kamu inginkan. Tapi ingat, dampaknya dari EQ adalah pergeseran fase dari frekuensi yang kamu mainin. Jadi kamu pakai kalau memang kamu perlu aja. Sebagai catatan, semua tes yang kami jalankan ini dalam keadaan EQ-nya flat atau disabled. Untuk room correction, ini gunanya kalau penempatan subwoofer kamu atau ruangan kamu itu menyebabkan adanya boost di frekuensi yang rendah. Kamu bisa rapiin dengan mengatur slope-nya atau mengatur seberapa tajam roll off dari frekuensi di bawah frekuensi yang disetting. Oke, sekarang gimana suaranya?
Seperti KC62, walaupun badan subwoofernya kecil, tapi suaranya gede kayak kabinet 12 inci. Dibandingkan dengan subwoofer 10 inci saya, itu suaranya ini bahkan lebih berdentum. Kalau dipakai buat nonton, gila ini subwoofer bakal bikin kamu kaget. Saya waktu ngetes itu pakai film Blade Runner 2042. Suara paling pertama yang keluar dari film itu adalah suara dentuman, disusul sama bass drop ya gitulah, bass effect itu ya. Yang di SVS Micro 3000 ini menggoyang seisi apartemen saya dan apartemen tetangga. Maaf ya tetanggaku kemarin lagi ngetes subwoofer. Tebelnya tuh suaranya gak main-main. Subwoofer ini menurut saya itu flat dan rapi di frekuensi 30 Hz ke atas. Mengingat senar E di bass normal yang 4 senar itu adalah 41,2 Hz dan senar B kalau di bass 5 senar itu 30 Hz, maka subwoofer ini udah nge-cover semua not di lagu yang pada umumnya. Gimana dengan efek? 20-30 Hz-nya jelas ada sih suaranya, tapi memang energinya berasa udah mulai sedikit turun. Nggak tahu gimana, KC62 tuh tetap lebih punya untuk si sub bass-nya. Dan nggak cuma itu doang sih kekurangannya SVS Micro kalau dibandingin dengan KC62. Kalau kita ngomongin timingnya, SVS Micro ini kesannya lebih boomy dan nggak banyak, nggak obvious, tapi kalau kamu pernah dengerin KC62, akan berasa kalau si SVS itu nggak setight dan nggak serapi itu. Ini nggak gitu berasa kalau buat nonton film, tapi kalau bisa denger lagu, ini akan lebih kentara. Saya nggak bilang ini barang jelek atau barangnya suaranya sember ya, enggak. Ini responsnya bagus dan layak banget untuk disebut masuk high-end. Cuma kalau kita bandingkan dengan KC62, itu sih yang kayaknya bikin rasanya dia jadi agak sedikit lacking. Kalau disuruh pilih mana antara KEF KC62 dengan SVS Micro 3000, saya bakal pilih saya jelasin ya kenapa susah milihnya. Pertama, harganya bedanya cukup signifikan dan ini bikin si SVS 3000 Micro ini jadi sangat menggiurkan banget. Tapi harus diakui, responsnya KC62 tuh lebih tight dan lebih solid performance-nya. Bentuknya KEF unik dan modern, tapi sebenarnya agak terlalu menonjol. SVS Micro bentuknya klasik dan timeless dan lebih gampang sih untuk dia ngeblend sama furnitur. Cuma ya kalau buat orang mungkin agak bosanin ya karena kotak hitam lagi. KEF suaranya begitu tapi listriknya 1000 watt. Sementara si SVS itu 800 watt dan udah hampir sama KEF. Jadi lebih murah juga listriknya. SVS app-nya keren banget bisa atur semuanya. KEF boro-boro aplikasi line output aja dia nggak ada. Seandainya milih subwoofer itu ada manualnya ya. Ada satu cara yang bisa kita pakai, yaitu menghitung value for money. Menurut penerawangan saya, kualitasnya SVS Micro ini tuh sekitar 90%, 92% dari si KC62. Sementara harganya di pasaran sekitar 71-76% aja dari KC62. Jadi bisa dibilang kalian untung 15% kalau ambil SVS 3000 Micro. Tapi kalau saya serius sebentar, SVS Micro ini adalah subwoofer kecil yang luar biasa. Bentuknya, aplikasinya, fiturnya, dan terutama suaranya. Saya sendiri akan memberi nilai 100 untuk suaranya seandainya saya belum cobain KC62. Tapi walaupun demikian, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kita nggak akan kehilangan sesuatu yang kita nggak pernah rasain juga kan. Dan mengingat SVS ada fitur-fitur lengkap untuk membantu mengatur respons bass di ruangan kamu, si SVS Micro 3000 ini menjadi pilihan paling logis kalau kamu sedang mencari subwoofer kecil yang suaranya besar. Dengan ini, saya nobatkan SVS Micro sebagai best value for money untuk mini dual subwoofer. Dan juga subwoofer termudah untuk dibawa-bawa. Oke, demikianlah review SVS Micro 3000. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Fikar dan TEG yang sudah meminjamkan unit SVS Micro 3000 yang ini.
Buat kalian yang tertarik beli subwoofer, ini ada yang brand new, langsung aja cek Tokopedia kami dan pakai kode diskon YTBAWASUB untuk dapat potongan langsung 300.000, berlaku sampai akhir Juni. Buat yang mau beli speaker lain atau konsultasi hi-fi juga bisa langsung chat kami di WhatsApp yang ada di description atau nomor dan QR yang ada di layar Anda. Saya Adityo dan kita ketemu lagi di video berikutnya.